Baik, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk pertemuan keempat para mahasiswa di kelas Hukum Agraria, bahwa para mahasiswa sudah mengetahui dan mudah-mudahan juga masuk ke tahap selanjutnya adalah memahami tentang sudah dua hak milik, yaitu yang pertama adalah tentang tanah, itu hak milik atas tanah, dan yang kedua hak guna usaha, ya. Nah, ini pada prinsipnya ternyata harus berawal dari hak milik dulu, karena kalau hak guna usaha itu adalah bisa disampaikan atau bisa diberikan ketika oleh para pemiliknya. Nah, selanjutnya di dalam hak milik dan hak guna usaha ini, lalu selanjutnya masuk ke pasal 35, yaitu bagian kelima, hak guna bangunan. Ya, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kalau melihat pasal 35 ayat 1. Nah, ini sebelumnya nih kita lihat dulu nih. Ini tahun 60. Berarti sudah berapa tahun usianya ke 2020? 60 juga, ya, luar biasa ya. Kalau misalnya usia ini berarti sudah ya punya cucu kali ya, sudah kakek-kakek ya, sudah dipanggil uyut, mungkin mbah ya, dan sebagainya. Dan ini menarik bahwa hak guna bangunan itu adalah hak yang mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Nah nih, bisa mendirikan bangunan tapi tanahnya bukan miliknya. Contoh, saya punya tanahnya, tapi bangunannya bukan punya saya. Nah, itu berarti hak guna bangunan. Jadi tanahnya punya A, tapi yang ngebangunnya B. Jadi tanahnya tetap milik siapa? Tetap milik A. Nah, jadi milik A ini di dalam konsepnya adalah hak guna bangunan. Ya, lalu atas permintaan pemegang hak dan dengan mengikat keperluan keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut, ayat 1 dapat diperpanjang 20 tahun, hak guna bangunan dapat dialihkan pada pihak lain. Nah, ada kalimat di ayat 3-nya yaitu mengenai hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Nah, berarti kalau tadi pihak A itu menjual tanahnya kepada pihak B yang membuat bangunannya, bisa tidak? Bisa, karena nanti kalau begitu hak miliknya menjadi milik B semuanya, baik tanahnya dan juga bangunannya. Karena kalau awalnya B itu menjadi hak guna bangunannya, tetapi karena B ini membeli tanahnya ke A, maka tanah dan bangunannya menjadi hak milik B. Tanggal berapa sekarang? 30 September 2020. Batas akhir apa? Batas akhir pembayaran SPPT, ya, pajak bumi bangunan lah yang sering didengar, ya enggak? Ya, PBB, ya. Nah, PBB ini dia mengklasifikasikan di dalam suratnya. Pernah lihat suratnya? Iya, di dalam pajak bumi bangunan itu, ya, SPPT itu sudah pernah lihat? Belum. Nah, di situ dibedakan, ada bumi bangunan. Jadi beda antara yang membayar yang ada buminya saja, atau kalau misalnya kita generalisirnya tanah, dan yang ada bangunannya. Contoh, yang saya itu buminya 900 meter, karena masih punya keluarga ya, belum dipecah-pecah waris. Ada 900 meter. Tapi bangunannya 200 meter. Maka pembayarannya juga beda. Buminya yang 900 meter berapa, bangunannya berapa. Nah,
ini contoh kalau masih satu keluarga nih. Buminya atau tanahnya itu masih punya keluarga, bangunannya juga masih ada bagian dari keluarga tersebut. Nah, yang membayar bumi itu katakanlah misalnya ber-7 orang, karena itu adalah bagian 7 orang misalnya. Yang bangunan, ya yang ngebangun itu siapa? Kalau ternyata hanya satu keluarga atau satu orang waris, maka yang bayar itu satu orang dari yang membuat bangunan. Nah, salah ternyata ya, pasti. Jadi kalimat pasti ini juga ternyata tidak ya. Sudah duduk aja. Oh, karena dibilangin gitu ya. Ya. Oh, gitu ya. Ya. Baik, jadi seperti itu. Buminya itu yang tanggung jawab 7 orang waris. Tetapi bangunannya 7 orang warisnya nggak mau tanggung jawab, karena yang membangunnya hanya 1 orang saja. Berarti ya kalau bangunannya adalah yang membangunnya itu. Ini ya. Nah, jadi kalau misalnya bumi itu bayarannya 700.000, maka masing-masing iurannya 100.000. Nah, ternyata kalau bayaran bangunannya itu adalah 500.000, maka 1 orang itu yang menanggung 500.000. Gak mau yang 6 orang yang menanggung. Karena apa? Yang ngebangun hanya 1 hak waris itu. Nah, ini kita coba analogikan ke kejadian tadi si A dan si B. Si A punya tanahnya, si B bangunannya. Nah, kalau ada pajak tadi, pajak bumi bangunan, lalu bagaimana? Pajak buminya A, pajak B. Tapi itu pasti tidak? Nah, belum tentu gimana perjanjian. Karena perjanjian itu adalah sebagai undang-undang kepada kedua belah pihak. Walaupun pada dasarnya itu si B memiliki hak guna bangunan, belum tentu pada saat pajaknya juga dipisah antara bumi dan bangunan. Bisa jadi di dalam perjanjiannya untuk urusan pajak bumi dan bangunan menjadi tanggung jawab B. Jadi untuk tanahnya dan untuk bangunannya yang bayar B, bukan A untuk bayar bumi atau tanahnya. Nanti cek ke pasal 1338 KUH Perdata. Ya. Jadi nanti silakan cek, ada dasar hukumnya yaitu pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau untuk syarat sahnya perjanjian itu di pasal 1330. Pak, kok bisa tahu dan hafal? Bukan bisa tahu dan hafal. Ya karena mengetahui dan memahami. Ya sering diucapkan aja juga kan bisa karena terbiasa kan. Nah, kalau misalnya ternyata terjadi miss, ya karena saya bukan penghafal undang-undang juga ataupun undang-undang berjalan. Ya saya pun juga tetap baca buku kan, atau melihat, tapi dalam eksplorasi atau pemahaman lanjutan dari segi teks-teks ini, itulah yang dinamakan pengajar. Kalau cuman hanya membacakan ya selesai, mahasiswa juga membaca bisa. Tetapi untuk mengeksplor, untuk mengetahui menjadi memahami, itu tugas pengajar. Nah, kalau ternyata yang diajarkannya tidak memahami atau tidak mengetahui, terus bagaimana? Yang salah siapa, pengajarnya atau mahasiswanya? Ini perlu evaluasi. Makanya dimungkinkanlah suatu metode-metode tertentu ya, dan sebagainya. Salah satunya metode tentang vlog membuat YouTube. Apa sih tujuannya? 1, dipaksa untuk public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Randy Aridayandi. Sekarang akan memaparkan review tentang perkuliahan hak guna usaha. Karena kemarin ada yang ngejapri kan,
Pak, ini semua materinya semuanya penting. Bacain semua jangan. Ya kalau emang perlu bacain semua lagi aja. Dari dalam pasal-pasalnya semuanya penting katanya. Gitu. Nah, ya, itu silahkan aja. Karena apa? Setiap perspektif mahasiswa memiliki daya tangkap dan pemahaman atau mengetahuinya berbeda-beda. Tapi perlu dibanding-bandingkan tidak? Ya kalau menurut saya tidak perlu dibanding-bandingkan. Karena masing-masing talenta punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Tentang misalnya, aduh, ada mata kuliah hukum agraria. Aduh nih, pasti ngapalin pasal nih. Saya tentang ngapalin ini paling misalnya paling yang ingin dihindari gitu kan. Ternyata pada saat kuliah silakan buka HP masing-masing, lihat undang-undangnya. Selesai kan? Nah, jadi semua generalisir bisa teratasi. Ya, seperti itu. Nah, lalu dapat mempunyai hak bangunan. Sama ya. Harus warga negara Indonesia. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Jadi pengertiannya harus badan hukum. Ada tidak yang tidak badan hukum? Ada. Salah satunya apa? CV berbadan hukum bukan? Cek, kalau mata kuliah hukum itu nanti ada mata kuliah hukum perusahaan. Jadi perusahaan itu atau jenis-jenis itu ada PT, CV, koperasi, ya. Nah, itu disebut korporasi semua tidak? Disebut, karena korporasi itu baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Selagi dia memiliki ADART, memiliki suatu kepengurusan. Nah, nanti cek CV itu berbadan hukum atau tidak. Yang saya ketahui dia bisa tidak berbadan hukum. Kalau PT wajib berbadan hukum. Jadi seperti akta pendirian notaris ya kayak gitu dan sebagai alas-alas hukumnya itu harus dilengkapi. Makanya bukan lebih mudah ya, lebih aplikatif membuat CV daripada PT. Makanya biasanya bikin CV dulu. Kalau misalnya sudah berkembang, sudah maju dan sebagainya, baru nanti dia kembangkan menjadi PT. Dan PT itu bisa masuk ke bursa saham. Jadi bisa dibeli itu saham-sahamnya di dalam PT itu. Contohnya seperti itu. Nah, lalu orang atau badan hukum mempunyai hak guna bangunan tidak lagi memenuhi syarat-syarat. Nah, pasal-pasal tersebut ya. Jadi kalau misalnya di dalam hak guna bangunan ini adalah menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi dia harus memenuhi segala aspek hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagaimana Pak kalau ternyata badan hukumnya itu punya luar negeri, tapi dia punya anak cabang di kedudukan Indonesia? Berarti harus membuat badan hukum dulu di Indonesia. Itu maksudnya. Jadi bukan tidak memperbolehkan. Kalau begitu dunia perekonomian Indonesia atau globalisasi atau perdagangan bebas itu tidak bisa berjalan. Kalau salah satu perusahaan misalnya memiliki suatu perkembangan yang luar biasa, lalu dia memiliki cabang-cabang ternyata sudah lintas negara, lalu ternyata dia terganjal dengan hak atas tanah di Indonesia dan tidak terakomodir dalam hak guna usaha dan juga hak guna bangunan. Karena tidak semua dijadikan usaha juga. Bisa jadi dijadikan tempat tinggal. Contohnya seperti itu. Ya. Lalu mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. Nah, ternyata juga tetap aja ada fungsi sosial. Ternyata tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. Ada juga. Sudah berjalan hak guna bangunannya, lalu oleh pemerintah ini akan dijadikan rumah susun atau tempat ICU COVID, maka harus dilepaskan baik hak miliknya si A dan juga hak guna bangunan si B. Namun tentunya biasanya ada kompensasi. Makanya biasanya terjadi perselisihan atau
permasalahan hukum itu ketika alasan sosial tapi memang murni sosial. Ya gimana nak? Si A ketika hak miliknya sudah tidak diperbolehkan, sedangkan itu adalah asetnya atau kekayaannya, lalu oleh pemerintah ikhlasin aja ya. Nah, ya kalau memang punya hak miliknya itu dia banyak, kalau ternyata dia satu-satunya di situ, lalu kena fungsi sosial, nggak ada kompensasi. Nah, ini juga menjadi suatu ya permasalahan hukum. Jadi terkadang hukum itu tidak hanya memberikan suatu aturan, tetapi juga ketika melanggar aturan tersebut maka terjadi suatu perselisihan atau permasalahan. Lalu mengenai hak tanah milik tersebut, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah dan bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang dimaksud menentukan hak tersebut. Jadi juga timbul lagi perjanjian. Timbul lagi perjanjian antara yang awalnya A dan B lalu ditambah dengan P, pemerintah. Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka A dan B diikat lagi dalam perjanjian bahwa itu masuk ke dalam fungsi sosial. Nah, di dalam perjanjiannya itu misalnya ada kompensasi dan sebagainya, ya diatur. Ataupun misalnya terjadi force majeure. Force majeure itu adalah suatu kejadian yang tidak bisa diduga dan tidak dikehendaki oleh para ya pihak A dan pihak B, para yang berkepentingannya. Contoh, hujan deras mengakibatkan tanahnya itu hilang atau bangunannya itu hancur, gempa bumi. Nah, berarti bagaimana perjanjiannya? Maka seketika itu masuk force majeure. Maka A sudah tidak memiliki lagi hak milik atas tanahnya, B tidak memiliki lagi hak guna bangunannya. Karena tanahnya juga tidak ada, karena misalnya yang awalnya 1 hektar itu tanah yang datar, lalu karena gempa bumi jadi longsor ke bawah, hilang, dan bangunannya ikut ambles ke bawah. Nah, lalu B bilang gini, tanggung jawab A, kan itu tanah A, tanah Anda, tanah Andanya sekarang udah nggak ada, sedangkan bangunan ini saya sudah bikin 6 lantai atau 10 lantai. Lalu karena tanah itu kena longsor dan tanahnya jadi hilang, bangunan saya ikut hilang. Kamu tanggung jawab dengan segala yang sudah saya keluarkan untuk bangunan ini. Nah, nggak bisa kalau memang itu ternyata force majeure. Kecuali bisa diminta pertanggungjawaban kalau dibuat permasalahan tersebut. Contoh, ada modus demi asuransi. Suatu rumah itu masih cicilan, tapi diasuransikan. Kalau kebakaran atau hancur, itu bisa diganti dengan rumah yang baru lagi. Nah, berarti kan sebenarnya dia belum memiliki hak milik, karena masih cicilan kan. Tapi karena ingin ngebet dapat asuransinya, itu rumahnya kita modusnya pembakaran, seolah-olah terbakar padahal dibakar. Nah, di sisi rumah itu dia ikat-ikat bajunya, handuk, lalu disiram dengan minyak, lalu dicantolkan ke sumbu kompor atau pacetrekan lah, apa sih bahasa Indonesianya, pacetrekan. Nah, jadi pas nanti di tuasnya di luar rumah itu dengan benang panjang atau layangan senar gelas gitu, pas ditarik terus beng gitu. Karena dicantolin ke cetrekannya si kompor. Jadi pas ditarik, trek nyala, kena semua kain-kain yang sudah dikelilingkan sekeliling rumah. Nah, ceritanya
ada yang cerita berhasil dan cerita yang tidak berhasil kan, agar timbul permasalahan hukum. Kalau cerita yang berhasil, maka ketika dicetrek radius 1 km misalnya ya, si orang ini strek dalam 1 km terbakar, lalu terjadilah klaim asuransi bahwa oh ini kebakaran ini, yang disebabkan bukan karena pemiliknya atau keteledoran pemiliknya, karena kan nggak mau asuransi mengeklaim kalau itu adalah sengaja, misalnya mobil diasuransikan sengaja ditubrukan gitu, nah kan nggak akan keluar klaimnya. Nah itu yang berhasil. Nah yang tidak berhasil adalah contohnya ketika akan dicetrekan itu ternyata pencetrekannya juga nggak jalan, jadi nggak nyala si api kompornya. Dan sebelum itu tetangga-tetangga pada ngebau minyak. Loh ini kok asa bau minyak sih? Dan tajam lagi. Di rumah siapa ini? Nah, keburu ketahuan. Dan juga belum keburu ke cetrek. Bisa dipidana nggak kira-kira? Bisa karena apa? Tidak karena apa? Gak cuman dari uraian kasus tersebut, bisakah dipidana? Terus Anda jawabnya, bisa. Bisa juga itu nanti kronologisnya atau definisinya bisa racun. Dapat. Nah tapi itu apa argumentasinya? Kalau misalkan kerusakan harta benda itu bisa Dalam kasus tersebut ada perusakan harta benda nggak? pembakaran rumah. Kan kasusnya tadi adalah pembakarannya gagal. Oke, lalu yang lain. Jadi ada barang bukti ikatan-ikatan kain yang berbau minyak. Oke, lanjut. Jadi posisi bisa dapat atau tidak dapat? Posisi dapat atau tidak dapat? Posisi argumentasinya. Kan tadi argumentasinya dapat ya. Dapat karena itu barang buktinya dengan kain-kain yang diikat-ikat dan ada minyaknya. Posisinya argumentasinya dapat karena barang buktinya juga. Oke, ada yang berpendapat tidak dapat? Semua sepakat? Jadi kalau misalnya nggak lulus semua ya? Tidak. Nah, tidak dapat karena tidak membahayakan atau nggak sampai terbakar. Ya. Karena gagal jadi tidak bisa dipidana. Dan juga itu kan rumahnya sendiri. Terus? Ya, dapat Pak. Oh dapat. Soalnya kan itu meskipun gagal, tapi kan itu termasuk kejahatan berencana. Kan yang kalau misalkan ada warga yang tahu juga, kalau misalkan itu berhasil, kan itu bisa menimbulkan kerugian bagi warga yang sekarang di rumah itu. Tapi hukum nggak berbicara seandainya ya. Di TKP-nya seperti apa gitu loh. Kan tadi kan seandainya kau berhasil nanti bisa menimbulkan kebakaran kepada tetangganya. Kan seandainya itu. Tapi kan kalau ada yang warga yang tidak terima, mengetahui itu, pasti dia melaporkan. Oke. Baik. Satu-satu kita bahasnya. Pertama kita dari ajaran percobaan. Jadi di dalam hukum itu ada yang namanya ajaran percobaan. Tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ajaran tersebut, dia harus menginduk kepada tindak pidana yang utuh. Contoh, pembunuhan. Bisa tidak disebut percobaan pembunuhan? Bisa. Bisa. Kita sudah mau membunuh, ternyata si pisaunya yang mau kita tusukkan itu tumpul. Jadi cuman percobaan. Akhirnya tidak membunuh tapi melukai itu nanti juga kalau memang misalnya ternyata dia menganiaya masuk ke penganiayaan, jadi tidak menjadi pembunuhan. Nah itu percobaan pembunuhan.
Pencurian. Percobaan pencurian. Contoh, sudah mau digas, ternyata si motor yang dicurinya itu nggak ada bensinnya. Waduh. Nah, ya udah dibobol tuh si kuncinya, udah siap ngegas, nggak bisa, pasti lihat tangkinya kosong. Nah, itu yang dimaksud adalah ajaran percobaan itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, berarti tadi kasusnya adalah percobaan pembakaran rumah. Ya mungkin bisa pembakaran motor, mobil ya. Kalau kasus sekarang berarti adalah kasus percobaan pembakaran rumah. Nah, ini ada hal menarik nih. Di dalam percobaan itu harus ada niat. Harus ada niat. Yang keduanya harus ada awal mula suatu perilakunya. Ya. Jadi ada persiapan dan ada pelaksanaan percobaan. Nah, nanti kan harus kita bedakan nih persiapan dan melaksanakan percobaan. Dan yang ketiga, ada halangan yang bukan karena kehendaknya sendiri. Tadi misalnya pas mau nembak orang ternyata ada yang menghempaskan. Nah, itu kan kegagalan bukan karena dirinya sendiri. Nah, orang lain. Nah, kita lihat di analisis kasus yang tadi. Dia melinting-linting atau merangkai kain-kain lalu di minyak tanah atau minyak bensin, lalu memberikan ke tuasnya, lalu pas ketika dicetrekan tuasnya, ya diangkat tuasnya, itu tidak nyala atau terjadi kegagalan. Maka itu masih disebutnya persiapan. Beda kalau ternyata nyala, lalu keburu ketahuan sama warga, lalu pada ambil air, jadi yang baru kebakarnya hanya si kompornya saja dulu. Kan yang pertama pasti kebakar atau hangus si kompornya dulu kan, karena kan itu pemantiknya itu baru ngerembet kemana-mana. Nah, kalau ternyata cetrek nggak nyala apa-apa, itu baru persiapannya. Kalau ternyata sudah nyala lalu ketahuan tadi dan sebagai baru yang kebakaran di wilayah kompornya, itu sudah masuk ke percobaan. Di dalam ajaran hukum pidana, percobaan itu dapat diskon. Jadi kalau misalnya melakukan suatu tindak pidana namun kategori percobaan, dapat diskon 30%. Jadi kalau misalnya membunuh itu 5 tahun, maka diskon 30% kalau percobaan pembunuhan. Berarti sekitar ya 3 tahunan. Ya, sekitar segitu. Nah, jadi kalau kasus yang barusan itu ada hogratnya. Hograt itu putusan Mahkamah Agung Belanda dari tahun 1930-an itu sudah menyatakan di Mahkamah Agung itu bahwa itu tidak dapat dipidana. Kalau dari segi hukum positif ya, beda lagi kalau dari segi hukum adat. Nah, tadi tetangganya tidak terima, maka dia diusirlah dari lingkungan situ. Karena apa? Perbuatannya membahayakan. Demi pengen dapat asuransi sampai mau bikin kayak gitu, dia tidak memikirkan tetangganya nanti kebakaran juga enggak. Nah, itu beda lagi. Nah, oleh karena itu kalau nanti menganalisis suatu kasus harus dilihat, oh ini dia kasusnya adalah hak milik, oh ini kasusnya adalah hak guna usaha, oh ini kasusnya hak guna bangunan. Harus dicermati. Oh ini hak milik,
berubah menjadi hak guna bangunan, bisa jadi kasus seperti itu. Atau dari hak guna bangunan menjadi hak milik, bisa jadi seperti itu. Sama juga dalam kasus hukum. Ini awalnya perdata, jadi pidana. Ini awalnya pidana, jadi perdata, bisa. Contoh, awalnya perdata, perjanjian, leasing misalnya. Mobil atau motor, atau rumah juga bisa. Tetapi ternyata penipuan masuk ke pidana. Yang awalnya kan perjanjian, perdata kan. Tapi kalau perdata itu ketika barang yang menjadi sengketanya bisa dikembalikan dan selesai semua, ganti ruginya selesai. Tapi kalau pidana ada konsekuensi lainnya. Dia harus mempertanggungjawabkan dari perbuatan tersebut. Kalau misalnya tadi penipuan, ya berarti pasal penipuan. Kalau misalnya pencurian, ya pencurian. Sekalipun barangnya sudah dikembalikan. Kalau kasusnya begini gimana? A itu mau nyuri, punya si B, bilangnya A itu pinjam dulu ya motornya ke depan. Ke depan teh 2 hari gak pulang-pulang tuh motor. Ternyata udah dijual, dipretelin. Lalu B tahu. Lalu A karena udah dipretelin itu baru mau dijual, lalu dia dapat hidayah, mendengar tausiah siapalah misalnya. Dirangkai lagi lah si motor si A itu. Terus dikembaliin ke si A. Udah dalam 3 hari, kan tadi 2 hari. Terus dia dapat hidayah ke hari ketiganya yang sudah dipretelin lalu mau dijual, dapat hidayah. Dipasangin lagi tuh sama si A. Nah, dibalikin. Nah, itu tindak pidana pencurian bukan? Bagaimana si pemilik motornya? Kalau di dalam 2 hari tersebut dia sudah dilaporkan, itu sudah masuk proses. Bahwa saya dirugikan, bilangnya dia minjem. Tapi minjemnya gak bilang kalau harus 2 hari. Gak pulang-pulang tuh motor. Ya. Nah, berarti hati-hati nih para peminjam-pinjam pulpen. Bilang pinjam. Ya. Ya. Bilangnya pinjam, tapi kok nggak ngembaliin sebulan. Ya. Ya. Nah, itu nanti ada namanya delik aduan. Jadi bisa dilaporkan kalau orang yang merasa dirugikan itu melapor. Nah, jadi kalau misalnya pemilik pulpen itu tidak melapor karena dirugikan pulpennya hilang, ya nggak akan jadi pidana. Itu mah berarti sodako, ya. Walaupun awalnya perasaan saya punya pulpen teh 3 ya, tapi nah jadi 2, oh dipinjem eta, tapi kok dia nggak ngembaliin ah. Gengsi juga lah nanyain kayak nagih. Ya. Oh gitu. Tapi gengsi juga nagih pulpen gitu. Ya udahlah, saya ikhlasin aja. Nah, itu mah nggak jadi suatu tindak pidana. Ya. Ya itu. Ya. Lalu selanjutnya mengenai hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya itu peralihannya, hapusnya itu didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Kita lihat pasal 19. Ya, ini ya. Jadi harus masuk ketentuan dari pasal 19 yaitu tentang pendaftaran tanah. Ya. Jadi pendaftaran tanah. Jadi misalnya harus sesuai dengan ukurannya. Jadi kan ada nih tanah, itu enggak persis kotak. Bisa jadi bentuknya segitiga. Bisa jadi. Atau misalnya agak bengkok sedikit di sudut kirinya atau sudut kanannya, bisa jadi. Ya. Jadi harus jelas pengukurannya, pemetaannya, terus pembukuan tanahnya, ya aktanya itu dan sebagainya.
Lalu pendaftaran tanah merupakan alat bukti ya yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut kecuali dalam hal untuk hapus karena jangka waktu berakhir. Nah, jadi kalau misalnya ada sengketa, misalnya B dan si A tadi sengketa, ini menjadi barang buktinya dia bahwa oh ya saya memegang hak guna bangunan. Jangka waktunya belum berakhir kok, jangka waktunya masih ada. Tetapi si A ngeklaim, oh itu bangunan saya itu. Lah, bangunan saya dari mana? Bangunannya saya ngebangun. Nah, itu nanti akan menjadi alat bukti. Oleh karena itu, sekali lagi karena negara Indonesia itu adalah menganut asasnya, asas legalitas, bahasa keren hukumnya, nullum delectum nulla poena sine previa lege punali. Kau mendengar ulangi nanti dilihat di rekaman aja ya. Ya. Jadi Indonesia itu mengenal asas legalitas. Walaupun sama teman sendiri, sama keluarga sendiri, kalau memang hutang piutang ya atau pinjam meminjam, kalau perlu hitam di atas putih buat. Ada salah satu contoh kasus terbesar pada saat Idul Adha. Apa? Arisan bodong. Itu nggak ada perjanjiannya, nggak ada hitam di atas putihnya. Ya, karena kenal, karena deket. Lalu yang pertamanya itu sesuai, handphone yang harganya 8 juta jadi hanya 1 juta. Pertama lancar dulu. Pas masuk arisan sapi, domba, nah pas Idul Adha nggak ada tuh si sapi sama dombanya. Rame lah sudah itu. Ada yang ikut 10 sapi kan? Ada yang ikut 10 domba. Nah, yang lebih parahnya lagi, tidak punya alat buktinya. Kan kalau misalnya setor 10.000, catat nasabah kepada nyetor ke apa sih sebutannya tuh? Apa sebutannya si orang yang kita setorkan itu? Kan ada level-levelnya tuh. Itu juga ada level-levelnya. Nah, pokoknya si penyetornya itu, nah ya si yang menyetornya itu ada catatannya, kita juga punya catatannya. Nah itu tuh nggak ada tuh si nasabah nggak punya pegangan sama sekali tuh. Pokoknya percayalah, pokoknya 100% percaya. Adapun misalnya pembukuannya ada, itu pada ditarik-tarikin semua. Alasannya apa? Untuk pencocokan. Sesuai dengan yang di nasabah 5 bulan, cicilannya yang di sana juga 5 bulan. Ingin dicocokkan, pinjam dulu ya. Dikasih sama si nasabahnya juga. Kenapa saya tahu? Ya saya juga mengikuti perkembangan itu. Ya. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nanti kalau memang akan konsultasi, berarti masuk ke wilayah sebagai advokatnya. Jadi ada kerangka berpikir berbeda antara akademisi sama advokat. Kalau advokat nanti harus mencari celah-celah bagaimana untuk permasalahan ini berakhir. Kalau akademisi mencocokkan teori dan praktek, tapi lebih fokus ke teorinya. Teorinya seharusnya perjanjian itu kedua belah pihak pegang alat buktinya. Nanti kan biasa di klausulnya itu dalam perjanjian ini dibuat 2 rangkap dengan isinya sama. Maka pihak pertama juga pegang perjanjiannya, pihak kedua juga pegang perjanjiannya. Yang satu itu materainya di pihak pertama, yang satu materainya di pihak kedua. Lalu adapun mau pegang kedua belah salinannya, maka salah satunya di fotokopi. Maka yang materainya di pihak kedua itu aslinya ada di pihak pertama, lalu ada fotokopiannya juga yang materainya di pihak pertama. Itu segi teoritisnya, segi prakteknya gimana? Nggak bikin kayak gitunya juga banyak. Nah itu nanti sudut pandang kalau untuk advokat. Yang kebetulan saya di dua belah pihak itu ada. Jadi sebagai akademisinya juga bisa kita bahas, dari segi prakteknya atau dari segi sudut pandang advokat juga bisa dibahas. Tapi karena di kelas ini kita fokus ke yang dasain, harapannya, bukan dasolen.
prakteknya. Karena terkadang teori dan praktek itu tidak selaras. Gak ada yang namanya laras kan ya. Khawatirnya bawa-bawa nama saya. Nah, lalu hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebangi hak tanggungan. Nah, ini menarik. Dijadiin hutang. Tanah milik A, bangunannya milik B, lalu dihutangkan. Maka yang dapat dihutangkan adalah ya masing-masing kepemilikannya. Kalau A ya berarti tanahnya, kalau B adalah bangunannya. Jangan sampai nanti bilang, udah tanah sama bangunannya bolehlah dijaminin jadi hutang. Kata si B, si A nanti posisinya gimana? Nah, ini juga harus dapat dipahami sesuai dengan haknya. Kalau haknya Anda semester 7, jangan ngambil ke semester 1. Ingin juga kuliah juga. Terus gimana? Berarti Anda di tengah-tengah sih tembok nih. Satu ngedengerin kuliah mata kuliah semester 1, satu lagi kuliah semester 7. Di tengah-tengah Anda kuliahnya. Ini dijebol misalnya. Terus kuping kanannya di semester 1, kuping kirinya semester 7. Ya. Nah, jadi sesuai dengan haknya gitu loh. Kecuali memang Anda ada kelas mengulang atau kelas apa disebutnya, tidak lulus itu. Semester pendek, SP atau remedial ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya saya kangen sama pengajar hukum agraria, saya mengambil lagi semester 7. Mau 2 kali nanti sama adik tingkat yang semester 7 lagi, boleh. Ya? Nah, lalu yang terakhir adalah hapus karena apa? Jangka waktunya berakhir. Ya kalau perjanjiannya berakhir ya sudah berakhir. Contoh pernikahan. Ketika sudah cerai, ya sudah cerai. Jangan masih minta hak dan kewajibannya. Cerainya mau tapi masih minta haknya. Ya minta haknya sama yang lain dong. Nah, kalau belum cerai, ya hak dan kewajiban harus dipenuhi. Maksudnya menafkahi. Tapi ada tapinya juga. Nah, tetapi sesuai dengan kesepakatan. Contoh, bercerai, tetapi masih wajib menafkahi anak. Atau bahkan juga masih bisa menafkahi si istrinya. Karena apa? Memiliki hutang. Kan ingat, harta itu ada harta bawaan, ada harta bersama. Nah, ternyata ketika harta bawaan istri ini dipinjam oleh laki-laki. Ketika belum nikah itu dia punya mobil misalnya istrinya. Jadi kan itu harta bawaan. Jadi sebelum nikah itu sudah punya mobil. Nah, sama suaminya bilang gini, boleh nikah, tapi untuk biaya nikahnya aku pinjamnya dari mobil kamu dijual. Karena cinta si istrinya itu kan, calon istrinya itu, ya sudah aku relakan mobil aku buat kita menikah. Cerai weh. Nah, itu harta bawaan itu, bukan harta gono gini. Atau bukan harta bawaan, bukan harta bersama. Jangan nanti langsung dibilang bahwa, loh kan kita sudah suami istri, berarti itu harta gono gini. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Harta itu ada harta bawaan dan harta bersama. Ya kan dengan daya upaya speak laki-laki kan, siap aku menikahi kamu, aku cinta padamu. Tapi biaya nikahnya aku pinjam dulu ya dari jual mobil kamu. Dapat 200 juta misalnya atau 100 juta dipakai buat resepsi yang megah dan sebagainya. Nama baiknya kan jadi tinggi kan si laki-lakinya, padahal uang dari pinjemnya sih. Ya. Pas baru jalan 3 tahun, aku sudah tidak cocok sama kamu. Aku minta cerai. Jadi yang minta cerainya juga sih suami. Gak pernah pulang, tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya.
Yo kan lupa. Bahasa suami kan, aduh saya lupa. Emang kemarin waktu nikah pakai uang siapa sih? Ya. Jadi jangka waktu berakhir ya. Kalau jangka waktu berakhir ya sudah berakhir. Hak guna bangunannya berakhir. Lalu bagaimana dengan bangunan yang sudah utuh? Apakah diruntuhkan? Ya, bisa dijual ke si A misalnya. Atau bisa ke si C. Jadi nanti si C punya hak guna bangunan atas X si B. Ataupun si C membeli tanah dan bangunannya juga, bisa jadi. Jadi semuanya punya si C kalau memang dibeli semua. Lalu dihentikan berarti sesuai dengan perjanjiannya juga. Ya, dicabut kepentingan umum tadi, ya. Tapi ya jangan sampai nggak ada kompensasi lah, seharusnya ada kompensasi juga. Ditelantarkan, hati-hati lagi ya, ditelantarkan. Gak pernah itu diketahui RT RW, tidak pernah dilihat lah, atau misalnya ditulisin ini milik dari bapak siapa misalnya, hanya didiamkan saja sampai bahasa Indonesia itu rumput itu sampai tinggi gitu kan. Nah oleh warga itu dibersihin sampai 20 tahun tuh selalu dia ngebersihin tanah-tanahnya. Disebutlah tanah telantar. Karena si yang ngebersihin itu dia laporan ke RT RW, Pak ini tuh tanah siapa Pak? Gak pernah ada yang datang selama 20 tahun saya selalu ngebersihin tuh si tanah itu dari rumput-rumput dan sebagainya. Bapak mau nggak mendeklarasikan bahwa ini menjadi tanah telantar dan milik saya? RT RW-nya sepakat misalnya. Bahaya. Lalu tanahnya musnah force majeure itu bencana alam, hilanglah si tanah tersebut. Ya hapus ya gimana? Tanahnya mau tanah di mana? Tanah bawah tanah berarti. Udah jadi misalnya dapat tsunami jadi erosi misalnya. Yang tanahnya segini awalnya jadi segini. Nah, tanah yang ini udah jadi air. Terus dia mengaku tanahnya sudah berbentuk air. Ya, nggak bisa. Lalu ketentuan dalam pasal 36 nanti kalian lihat ini misalnya bukan warga negara Indonesia ya udah nggak bisa. Seharusnya ya teorinya. Ya, seperti itu kiranya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.